Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Rahman. Saya mahasiswa semester 1 Teknik Mesin 21B Universitas Nusa Putra. Dan ini dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan saya, Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat, MPD. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang globalisasi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua tantangan, yang ketiga ancaman, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama, pengertian globalisasi. Definisi globalisasi. Globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain, dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Yang kedua, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Lalu definisi yang ketiga, yaitu globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Dari ketiga definisi di atas, kita bisa simpulkan bahwa globalisasi ini adalah sebuah proses penduniaan atau terhubungnya suatu wilayah yang cakupannya sangat luas. Lalu yang kedua yaitu tantangan globalisasi. Nah, tantangan globalisasi ini berdampak pada beberapa sektor. Sektor pertama yaitu politik. Kegiatan ekonomi yang terjadi pada saat ini didominasi oleh negara-negara maju, berpengaruh terhadap kondisi politik di negara berkembang. Seperti di Indonesia, hal ini lantaran adanya intervensi atau campur tangan dari negara maju mengenai kebijakan politik di negara berkembang dalam upaya menciptakan rasa ketergantungan atau interdependensi tadi kepada negara maju agar lebih diuntungkan. Sektor yang kedua yaitu sektor lingkungan. Globalisasi mendorong perkembangan banyak perusahaan multinasional. Kegiatan produksi perusahaan multinasional yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga yaitu budaya, sektor budaya. Globalisasi menyebabkan pertukaran dalam arti budaya semakin mudah. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ramah dan terbuka dan budaya lain. Akan tetapi, sikap yang kurang bijak dan selektif terhadap budaya lain dapat menyebabkan lunturnya budaya Indonesia. Yang keempat, sektor ekonomi. Tantangan pada sistem pasar bebas menuntut adanya persaingan produk agar mampu diterima pasar dunia. Oleh karena itu, globalisasi mendorong persaingan agar setiap pihak mampu menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki. Yang ketiga ada ancaman globalisasi. Ancaman globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi dapat membentuk perekonomian pasar bebas. Pasar bebas sendiri dapat menimbulkan masalah dalam komoditas dalam negeri, baik itu pertanian ataupun industri. Jika tidak dapat bersaing dengan komoditas negara lain, kita akan tertinggal semakin jauh. Sehingga Indonesia akan dibanjiri oleh produk atau komoditas dari negara lain yang akan berdampak buruk bagi perekonomian rakyat. Ancaman globalisasi dalam persaingan global membuat negara yang belum siap seperti Indonesia, contohnya, menghadapi persaingan global mengalami ancaman yang lebih serius dari serangan produk industri negara lain. Ancaman tersebut juga dapat menghentikan pertumbuhan industri dalam negeri. Yang kedua, ada ancaman globalisasi dalam bidang politik. Globalisasi menimbulkan ancaman dalam dunia politik yang dapat dilihat dari terciptanya pemerintahan dunia atau yang sering disebut dengan world government. Semua aktivitas dari setiap negara dan bangsa harus patuh dengan peraturan yang diciptakan oleh lembaga-lembaga internasional yang mengatur tata hubungan antar negara di dunia. Peranan yang kuat di era globalisasi dipegang oleh negara-negara maju yang memiliki kekuatan dapat dengan mudah mencampuri urusan dalam negeri. Yang ketiga, ancaman globalisasi dalam bidang lingkungan. Salah satu yang terjadi akibat globalisasi adalah pemanasan global atau global warming. Pemanasan global terjadi akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca atau yang bisa disebut greenhouse effect. Sehingga terjadi pelelehan es di kutub, kenaikan
permukaan air laut, perluasan gurun pasir, banjir, perubahan iklim yang ekstrim, dan wabah penyakit. Beberapa jenis gas rumah kaca yang menyebabkan temperatur di planet bumi meningkat diakibatkan oleh aktivitas manusia sendiri, seperti pada kendaraan bermotor atau industri dari pabrik-pabrik dan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar fosil, yaitu bahan bakarnya batu bara, minyak, dan sebagainya. Yang keempat, ancaman globalisasi dalam bidang teknologi dan komunikasi. Era globalisasi di bidang teknologi menjadi langkah mudah dalam melakukan aksi kejahatan dunia maya atau yang sering disebut dengan cybercrime. Kemajuan teknologi tersebut disalahgunakan oleh orang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Masalah tersebut menjadi hal yang harus diawasi dan diperhatikan oleh pemerintah. Banyak kasus yang telah terjadi di Indonesia diakibatkan oleh kejahatan cybercrime, seperti penipuan online, transaksi barang terlarang, pembajakan situs web, pencurian uang di rekening, dan pencurian data. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya jelaskan di atas, globalisasi kebudayaan adalah di mana proses di mana informasi, komoditas, dan gambaran yang telah diproduksi di salah satu dunia masuk ke dalam sebuah aliran global yang cenderung menipiskan perbedaan-perbedaan kebudayaan antara bangsa-bangsa, wilayah-wilayah, dan individu. Globalisasi politik terlihat pada semakin pentingnya peran organisasi-organisasi internasional. Globalisasi ekonomi tercermin dalam ide bahwa tidak ada ekonomi nasional sekarang ini yang terpisah atau menyendiri. Semua ekonomi sedikit atau banyak telah diserap ke dalam sebuah ekonomi global yang saling terkait. Sarannya, tidak ada suatu negara pun yang terlepas dari pengaruh globalisasi maupun modernisasi, termasuk Indonesia. Hal tersebut karena tidak ada suatu negara yang menutup diri dari negara lain. Proses masuknya globalisasi ke suatu negara yang notabene-nya masih dalam kategori masih berkembang, memang ada dampak positif dan negatif. Untuk mencapai suatu negara yang mampu menahan arus globalisasi, maka harus adanya sistem proteksi atau sistem perlindungan, agar pengaruh asing yang masuk dapat ditanggap dan direspon dengan cermat. Indonesia khususnya belum mampu dalam memproteksi sehingga masyarakat cenderung menerima semua unsur-unsur globalisasi dan modernisasi yang belum tentu baik. Tentunya harapan kita ke depan, pemerintah harus memperkuat sistem proteksi ini agar negara kita tidak menjadi negara jajahan oleh negara maju. Dan kualitas sumber daya manusia harus diprioritaskan demi mencapai perubahan ke arah yang lebih baik di sektor ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan. Tentunya sebagai bangsa Indonesia dan generasi muda, kita harus optimis menghadapi persaingan dalam era globalisasi. Cukup sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.